Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi komentar berita dari kanal Awali Rizki kali ini menyoroti berita terkait rencana pemerintah membentuk BUMN tekstil. Tetapi saya pilih berita yang menyebutkan komentar dari pihak pelaku tekstil ya, dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia, API ya singkatannya. Nah, judulnya API BUMN Tekstil baru mesti berkaca pada ke ISN ini BUMN yang pernah bangkrut. Nah, ini ditayangkan oleh Bloomberg Technos tanggal 15 Januari sore ya. Ini ada ilustrasi gambar pabrik tekstil. Beritanya begini, Asosiasi Pertekstilan Indonesia API memandang pemerintah perlu berkaca dari kebangkrutan PT Industri Sandang Nusantara Persero atau ISN. Jadi ada ISN itu BUMN lama ya. Nah, ketika berencana membentuk badan usaha milik negara BUMN baru khusus sektor tekstil. Ini si ISN-nya udah bangkrut, ini pemerintah mau membuat BUMN baru. Nah, ini si pihak API, asosiasi ini mengingatkan harus berkaca dari kebangkrutan itu. Nah, sumber berita ini Ketua Umum API ya, Jemi Kartiwa, beliau ini pengusaha tekstil ya, mengatakan pihaknya menyambut baik rencana tersebut. Akan tetapi otoritas juga perlu membenahi regulasi yang ada saat ini. Ini kuncinya nih. Dikutip langsung pernyataannya, kita menyambut baik rencana pemerintah untuk memiliki perusahaan tekstil milik BUMN. Seperti dahulu pernah ada BUMN Industri Sandang Nusantara. Tetapi kita harus memandang ke belakang. Kenapa saat itu merugi ya BUMN tersebut, bahkan bangkrut kan tadi, kata Pak Jemi ya. Jemi mengakui bisnis model dan ekosistem industri tekstil dan produk tekstil, TPT ya, cukup kompleks. Pemangku kepentingan, kata dia, perlu membedah regulasi yang ada saat ini agar dapat membuat level playing field, jadi level permainan di industri tersebut ya, yang berbeda. Sehingga banyak orang berpikir praktis untuk mengimpor produk. Jadi saja daripada susah payah memproduksi di dalam negeri. Ini menurut saya bagus nih komentar pelaku ini. Ya dia tidak keberatan ada BUMN baru, tapi menggarisbawahi ini bahwa masalah utamanya itu adalah regulasi terkait dengan tekstil. Industri ini kan kompleks nih. Jadi regulasinya juga panjang ya, banyak. Nah, kalau itu tidak diubah, ini sejauh ini orang lebih berpikir praktis untuk mengimpor daripada susah payah memproduksi di dalam negeri. Nah, regulasinya itu relatif tidak mudah untuk bersaing dengan impor, kira-kira gitulah ya. Nah, menurutnya sepanjang regulasi dibenahi, industri TPT memiliki masa depan yang cerah. Jadi sebagai pengusaha dia masih optimis nih, asal regulasinya dibenahi. Jemi bahkan menilai industri TPT RI dapat membuat zona baru khusus bagi industri tekstil. Nah, diberi contoh nih ya, seperti di Provinsi Guangxi di Cina selain Xinjiang. Jadi ada dua yang dikutip ini. Nah, Jemi menyebut Cina tengah membuat ekosistem baru yang terintegrasi sehingga membuat produk tekstil dapat berdaya saing karena dengan adanya ekosistem di satu daerah bakal memotong lead time, jadi waktu ya, dan juga mengurangi biaya logistik. Nah, menurut saya ini cukup logis ya pernyataan Pak Jemi ini. Jadi mau nggak mau kita lihat Cina, dia caranya dengan membuat ekosistem baru, membuat daerah-daerah tertentu yang khusus tekstil semua dilengkapi, dan tentu tadi diingatkan Pak Jemi juga regulasinya harus memungkinkan untuk itu. Nah, disebut lagi nih, dikutip langsung, zona industri tekstil baru di Guangxi dapat menyerap tenaga kerja yang banyak dan tidak membutuhkan pendidikan yang terlalu tinggi. Ini informasi lain. Jadi sebenarnya jika tepat gitu ya, ada kawasannya, ada ekosistemnya yang bagus di kawasan tersebut, kebutuhan akan tenaga kerja pun tidak mesti yang harus terlampau tinggi pendidikannya ya. Tentu ada pelatihan yang bisa dilakukan oleh industri yang bersangkutan. Nah, ini saya kira pendapat dari pelaku yang mesti digarisbawahi. Nah, kemudian berita ini mengulang kembali berita sebelumnya yang sumbernya adalah dari Menteri Perekonomian Erlangga. Sebelumnya dia memastikan pemerintah bakal membentuk BUMN baru khusus sektor tekstil. Nah, rencana tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo saat rapat di Hambalang, Bogor pada tanggal 11 Januari ya.
Alasannya, industri tekstil dan garmen dinilai menjadi garda terdepan dalam menghadapi risiko kebijakan tarif Amerika Serikat. Nah, ini mengutip Erlangga, kita pernah mempunyai BUMN tekstil. Ini akan dihidupkan kembali sehingga pendanaan 6 miliar dolar ya lebih dari 100 triliun ya, nanti akan disiapkan oleh Danantara, ujar Erlangga saat dikonfirmasi Rabu 14 Januari. Ia menerangkan dari hasil studi yang telah rampung, rencana itu bakal dilanjutkan dengan penyusunan peta jalan roadmap penguatan industri tekstil dan produk tekstil. Nah, guna mendukung kebijakan tersebut, pemerintah menyiapkan pendanaan sebesar 6 miliar melalui BPI, 6 miliar dolar ya, melalui BPI Danantara. Dana tersebut diarahkan untuk pengadaan barang modal, penerapan teknologi baru, hingga peningkatan ekspor di sektor tekstil. Oleh karena itu, ini masih dari Erlangga, sudah dibuat roadmap bagaimana meningkatkan ekspor kita yang dari 4 miliar dolar bisa naik ke 40 miliar dolar dalam 10 tahun. Dan bagaimana pendalaman dari value chain daripada industri tekstil jelasnya. Nah, kira-kira gitu ya argumennya nih. Erlangga menambahkan lagi nih, saat ini masih ada kelemahan pada rantai value chain tekstil, terutama pada produksi benang, kain, dyeing, printing, dan finishing. Dengan adanya pembentukan BUMN tekstil baru, maka diharapkan bisa mendorong modernisasi dan pendalaman industri sektor tersebut. Nah, sekarang saya beri komentar ya. Jadi tadi kita sudah mendengar nih pandangan dari pelaku usaha API ya, bahwa masalah utamanya adalah pada regulasi, kemudian juga pada pemerintah mestinya membangun lapangan permainan yang pas, ditambah lagi tadi juga kenapa tidak membuat kawasan-kawasan khusus ya seperti di Cina itu. Nah, sementara dari pemerintah dalam hal ini Erlangga mengutarakan akan membuat BUMN baru. Jadi meskipun dia terkait, tapi kalau cuma BUMN baru, ya ini kelihatannya jadi agak berbeda ya, karena BUMN baru dengan modal besar seperti itu, ya berarti malah yang terjadi ini saya ya, bukan Pak Jemi atau Pak Erlangga, ya berarti kan malah pemerintah yang jadi pemain yang besar gitu, dalam hal ini BUMN ya, meskipun BUMN. Jadi ini menegaskan, kanal ini beberapa waktu ini kan selalu mengangkat topik itu, karena salah satu kritik dari misalnya dari ex-Menteri Keuangan dan Gubernur BI itu adalah pemerintah ini terlalu masuk ke semua sektor dan menjadi pelaku dominan di sektor tersebut. Sehingga swasta menjadi kepinggir, pemilik modal besar pun jadi wait and see. Ini seperti apa ini? Nah, jadi gini kan, kalau jangan sampai BUMN baru yang mau dibangun ini tidak bersifat komplementer, bersifat melengkapi, bersifat mendukung yang sudah eksis dari pelaku domestik. Kalau tidak, kalau dia malah menjadi pesaing, menggeser, ya BUMN-nya mungkin bisa lebih besar dari mereka, tapi kan tidak menyelesaikan masalah, membuka lapangan pekerjaan, membuka produksi, tapi yang sudah ada malah kendor, kira-kira gitu ya. Dan juga kalau melihat pesaingnya di Cina, ini bukan soal BUMN yang besar, yang utama kan, bukan korporasi yang besar, tapi tadi regulasinya, ekosistemnya. Nah, apakah pembangunan BUMN ini memecahkan masalah itu? Kalau dilihat sepintas kan belum kelihatan. Ada lagi satu hal yang penting, tidak di berita ini ya. Ternyata setelah Pak Erlangga ngomong, itu kemudian Danantara dikonfirmasi jawaban dari Rosan bahwa ini masih dalam kajian opsi memilih. Memang akan ada urusan ke tekstil. Tapi apakah BUMN baru, seberapa duitnya, modelnya apa, ternyata masih dikaji. Nah, sementara Pak Erlangga ini kan menekankan bahwa ini sudah ada roadmap-nya. Ini kembali mengulangi kritik kanal ini. Mengapa hal-hal seperti ini tidak diselesaikan di dalam pemerintahan dulu sesama menteri, dan apalagi topiknya sama nih, mengapa tidak dipastikan dulu di sana? Dan kasihan juga nih para pelaku, kalau ketidakpastian langkah apa begini kan bisa belum tentu mempermudah kondisi mereka, kan bisa mempersulit. Nah, saya kira-kira gitu penilaian saya. Jadi kalau saya melihat pembentukan BUMN baru tekstil itu kalau tidak didasari oleh fakta-fakta yang existing, bagaimana pelaku yang sudah ada pihak swasta, itu tidak memecahkan masalah, malah bisa menyulitkan pelaku-pelaku yang sudah ada. Tentu kalau memang sudah memperhitungkan kondisi, lalu dia tadi saling melengkapi, saling mendukung, dan ekosistemnya terbangun. Dan lagi catatan, saya setuju dengan Pak Jemi, kalau regulasinya tidak banyak berubah ya
tetap berat itu nanti bisa bersaing BUMN tersebut. Nah, apalagi ini ada berita tambahan dari sini, sekedar catatan, si PT ISN tadi itu resmi dinyatakan pilot yang dulu ya, bangkrut. Jadi ini bangkrutnya dinyatakan dengan 2024, sebetulnya dia sudah tidak beroperasi lama ya, tapi resmi bangkrutnya 25 September 2024. Dalam petitumnya ini di surat pernyataan bangkrut di Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan pernyataan pilot yang diajukan oleh pemohon kepada ini dan seterusnya ya. Nah, ditambahkan impor lagi, ISN ini dulu merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pertekstilan dan berdiri sejak 1961 loh. Ketika pemerintahan pada saat itu mendirikan Komando Proyek Sandang atau Korporosan. Korporosan tersebut bertujuan untuk membangun pabrik pemintalan dan pabrik pertenunan di sejumlah daerah di Indonesia berdasarkan laman resmi perusahaannya. Nah, kemudian industri sandang resmi didirikan 1967. Ada peraturan pemerintahnya perusahaan negara, selanjutnya lagi 77 ini dijadikan PT, dibagi dua, ada ya industri sandang 1 dan industri sandang 2, lalu 9 dan seterusnya ya. Saya tidak ingin berpanjang lagi, tapi ini bagus ini informasinya bahwa dulu kenapa bangkrut. Nah, dan ini di ujungnya walhasil di 2023 itu Jokowi akhirnya resmi membubarkan ISN. Pemerintah beralasan ini perusahaan tidak dapat dipertahankan lagi. Jadi perlu ini ya, kalau pengalaman ini diulangi lagi meskipun dengan modal yang lebih besar, dan jangan lupa persaingannya sudah menjadi lebih ketat, dan karena Cina kondisi ekonomi juga membutuhkan ekspor yang banyak dan kita memiliki masalah dengan penyelundupan, dengan impor ilegal, dan juga motivasi para pengusaha tekstil di Indonesia juga untuk memproduksi menurun karena ada opsi untuk mengimpor saja dan seterusnya. Mudah-mudahan semua ini jadi pertimbangan, dan jangan lupa tadi kelihatannya belum clear juga bagaimana maunya Pak Prabowo, lalu diterjemahkan oleh Menko Perekonomian, lalu bagaimana dengan Danantara. Jangan sampai soal koordinasi dan semacamnya ini terus berulang ya. Mudah-mudahan segera diambil keputusan yang baik, dan para pelaku, karena tekstil ini cukup lama dan sudah memberi kontribusi besar, harus dipertimbangkan masukan dan pandangannya. Mudah-mudahan keadaannya menjadi lebih baik.